Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai comparison operators. Jadi comparison operators itu yaitu merupakan operator untuk membandingkan dua buah value atau nilai dari variabel kita. Jadi kalau kita ingin membandingkan dua buah nilai itu, kita pakainya comparison operator. Terus ini sangat berguna karena ini bisa sangat membantu untuk membuat kita memutuskan suatu pilihan nanti dalam codingan kita. Kemudian ini tuh nanti akan mengembalikan nilai true or false. Jadi ini merupakan variabel boolean ya. Dia mengembalikan benar atau salah gitu. Kemudian untuk penggunaannya ini, untuk true or false-nya ini kita akan lebih mendalami nanti ketika kita memasuki chapter if else gitu nanti teman-teman. Atau ini perbandingan gitu, materi perbandingan. Untuk saat ini kita praktekkan dulu aja. Ini comparison operatornya ada sama dengan. Ini sama halnya kayak gini contohnya nih. Di sini kita membandingkan apakah nilai X ini sama dengan Y atau enggak gitu. Jadi kita langsung contohkan aja. Kita bikin file operator comparison.java ini. Terus kita bikin function mainnya. Nah, di sini kita langsung bikin aja variabel number 1 sama dengan 10, kemudian number 2 sama dengan 20, dan number 3 sama dengan 20. Nah, di sini kita langsung saja bandingkan di sini ya. Kita bisa langsung bandingkan di sini. Kita bandingkan number 1 sama dengan apakah dia sama dengan number 2. Nah, di sini ini sama halnya dengan kita membandingkan ini ya, 10, apakah 10 ini itu sama dengan number 2 yaitu 20. Nah, ini apakah 10 sama dengan 20? Nah, hasilnya pasti bukan ya, karena 10 itu bukan sama dengan 20 ya. Jadi kita akan coba di sini. Nah, ini false nih, karena 10 yang di sini tidak sama dengan 20, jadi dia false. Terus ini kita bandingkan number 2 dan number 3 nih. Apakah number 2 di sini, number 2 itu sama dengan number 3? Nah, di sini apakah number 2 yaitu 20 sama dengan 20 di sini? Ini ya. Nah, kita save dulu. Nah, di sini harusnya ini hasilnya true nanti. Nah, ini true nih. Dan di atas false nih yang ini ya. Nah, gitu. Contoh lainnya kalian juga bisa langsung masukin di sini ya, kayak gini. Apakah 60 itu sama dengan 70? Ini. Nah, harusnya false di sini, dan bawahnya lagi apakah 70 sama dengan 70? Di sini harusnya nanti true di bawahnya. Nah, kayak gini, true false. Di atas ini true false yang ini, di bawah ini yaitu yang ini ya. Nah, itu untuk equal to ya. Ini tuh nama operatornya equal to. Nah, kemudian di sini adalah not equal. Kayak gini, tanda seru sama dengan kayak gini ya. Nah, not equal itu kita bisa kayak gini. Kayak gini, apakah 70? Yang atas ini saya komen dulu, nggak apa-apa ya. Saya komen nah, biar nggak di running. Nah, di sini kita ulang di sini apakah 70 itu not equal 70 nih. Kita save dulu. Nih, hasilnya gimana nih? Nah, di sini hasilnya false ya. Nah, kenapa?
karena di sini itu not equal, tidak sama dengan gitu. Jadi kalau ini adalah sama dengan, apakah 70 sama dengan 70 yang tadi ya, apakah 70 sama dengan 70? Nah benar, 70 sama dengan 70 itu true. Nah kemudian di sini kita bandingkan lagi nih, apakah 70 tidak sama dengan 70? Nah di sini harusnya false ya, karena 70 harusnya sama dengan 70, tapi di sini kita pakai tidak sama dengan, jadi dia nantinya mengeluarkan false gini. Nah kemudian kita coba lagi kayak gini, 80, apakah 80 itu sama dengan 70? Nah false ya, false. Ini salah ya, salah. False itu artinya salah, true itu artinya benar ya, karena harusnya di sini itu 80 tidak sama dengan 70. Nah apakah 80 tidak sama dengan 70? Apakah 80 tidak sama dengan 70? Nah benar, yaitu di sini nanti harusnya true ya, di sini harusnya true. Nah ini. Terus di sini bisa kita ganti variabel yang di atas ini. Yang ini number 1. Number 1, apakah number 1 tidak sama dengan number 2? Nah, harusnya hasilnya true nanti ya di sini. Nah, di sini true. Nah, teman-teman bisa coba-coba lagi ya, eksplorasi sendiri. Dan kalau ada pertanyaan bisa tanya kolom komentar ya. Terus di sini ada lagi greater than, yaitu lebih besar dari. Nah, di sini apakah X lebih besar dari Y? Ini kita langsung aja. Ini kita komen dulu ya. Di sini kita coba apakah 50 greater than atau lebih besar dari 40 dulu ya. Nah, di sini. Apakah 50 lebih besar dari 40? True hasilnya nanti, harusnya true ya. Karena emang benar 50 itu lebih besar dari 40, jadi true. Nah, kemudian kalau kita ubah di sini 60. Apakah benar nih kalau 50 itu lebih besar dari 60? Nah, enggak ya. Salah ya, kalau 50 lebih besar dari 60 itu enggak benar ya. Jadi di sini nanti dia hasilnya false. Nah, di sini harusnya false. Kayak gini nih, false. Terus kalau kita ubah variabel nih, variabel number 3 ini yang di atas ini ya 20. Kemudian kita bandingkan dengan number 2. Apakah number 3 yaitu 20 lebih besar dari number 2 yaitu 20? Iya ya, karena nah ini sama besar ya, seharusnya enggak. Karena number 3 tidak lebih besar 20, tidak lebih besar dari number 2, karena hasilnya nilainya sama ya, sama-sama 20, tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Jadi di sini harusnya nanti dia return false. Nah, dia return false. Terus lanjut lagi ke less than, yaitu lebih kecil. Nah, ini tandanya kita balik aja kayak gini. Nah, apakah number 3 yaitu 20 itu lebih kecil dari number 2? Kita ubah dulu di sini. Apakah pakai 1 aja sama 2 di sini. Nah, ini sama halnya dengan apakah number 1 yaitu 10 sini lebih kecil dari number 2 yaitu 20. Nah, benar ya, karena emang 10 di sini itu, yang di sini 10 emang lebih kecil dari 2. Jadi itu benar, jadi harusnya nanti dia returnnya true di sini. Kita running dulu. Nah, di sini dia return true. Terus lanjut lagi ke greater than.
or equal to. Nah ini nih yang tadi nih, ada sama dengan sini ya, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Langsung aja ya, less than equal to kayak gini. Kita langsung bahas dua-dua ini ya. Jadi di sini contohnya kayak gini. Apakah 50 lebih besar atau sama dengan dari 40? Nah, apakah 50 lebih besar atau sama dengan 40? Hasilnya true ya, karena emang 50 ini lebih besar dari 40. Di sini hasilnya true. Kalau di sini kita ganti 30, apakah 30 lebih besar sama dengan dari 40? Nah itu enggak ya, jadi harusnya nanti ini false, returnnya false di sini. Nah ini nih false. Nah kalau angkanya sama besar gini, enggak ada yang lebih besar, enggak ada yang lebih kecil. Nah apakah 40 ini lebih besar sama dengan 40? Nah di sini harusnya returnnya true ya, karena walaupun angkanya sama, di sini ada tanda sama dengan. Apakah 40 itu lebih besar atau sama dengan dari 40? Nah gitu ya caranya kita save. Di sini harusnya returnnya itu true kayak gini. Nah kalau kita ganti variabel di sini, number 2 sama number 3. Nah di sini apakah 2 yaitu 20 lebih besar sama dengan number 3 yaitu isinya juga 20, jadi 20 dibanding lebih besar, apakah lebih besar sama dengan 20 juga. Nah harusnya itunya juga true di sini. Nah ini true. Itu sama saja kalau lebih kecil sama dengan kayak gini, ini kita ubah saja tandanya kayak gini. Ini lebih kecil sama dengan. Nah apakah 20 ini number 2 isinya 20 itu lebih kecil sama dengan number 3 yaitu 20? Nah harusnya true ya, karena ada tanda sama dengan di sini. Dia nanti bakalan hasilin true di sini. Nah itu dulu ya kali untuk materi comparison operator. Jadi teman-teman wajib coba-coba sendiri ya. Terus penggunanya jangan kebalik ya. Kalau tandanya kayak gini, kita balik kayak gini. Nah ini bakalan error ya. Ini sintaks error. Jadi jangan sampai kebalik, tandanya kayak gini ya. Ini sama dengannya di belakang gini. Oke. Nah, silakan eksplorasi sendiri, dan kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya yaitu logical operators.